kelompok yang di-reject dengan yang di-approve. Nah, di sini berikutnya adalah perbedaan rata-rata umur ya antara kelompok yang di-reject dengan yang di-approve. Sedangkan yang ini rata-rata ya, berapa? Antara lama bekerja antara kelompok yang di-reject dan yang di-approve. Yang terakhir adalah apa? Yang report itu mengenai apa tadi? Report riwayat ya, riwayat kredit sebelumnya. Riwayat kredit antara kelompok yang di-approve dan yang di-reject. Pertanyaan saya, yang kita inginkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Yang kita inginkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, teman-teman? Yang kita inginkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Terdapat perbedaan ya, Bu ya. Ada perbedaan. Yang kita inginkan ada perbedaan. Tadi kan kata kunci diskriminan apa? Ada perbedaan, belum tentu mampu mendiskriminankan, apalagi tidak ada perbedaan. Maka yang kita harapkan adalah income, TA, age, year of employment, dan record itu ada perbedaan antara kelompok yang di-reject dengan kelompok yang di-approve. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Lihat nilai SIG-nya. Untuk kelima variabel, SIG-nya sebesar berapa kohesi? 0,00 pada 0. tiap variabelnya, Ibu. Iya, Betul. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? lebih kecil daripada 0,05, Ibu. Kalau lebih kecil, hipotesa HA atau hipotesa nol yang diterima? Berarti hipotesa H0-nya gagal ditolak dan HA-nya diterima, Ibu. Berarti terdapat perbedaan dari masing-masing variabelnya, Ibu. Nah, hati-hati kata-kata H0 gagal ditolak, HA diterima. Berarti nggak ada perbedaannya. Nah, berarti kalau H0 gagal ditolak, sudah pasti HA-nya ditolak. H0, Nah, H0 H0 ditolak, Ibu. ditolak. H0 Betul. ditolak. H0-nya ditolak. Ya, betul, Iya, betul. Jadi hati-hati ya. Jadi kesimpulannya, pada seluruh variabel variabel diketahui nilai SIG sebesar 0,000 ya, kurang dari 0,05 gitu ya. Maka HA diterima, H0 ditolak gitu ya. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan rata-rata seluruh variabel independen, gitu ya, pada kelompok baik pada kelompok reject dan approve. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya pemilihan faktor yang mendiskriminankan di awal sudah tepat. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu Bu Nur kalau ada yang di atas 0,05 gimana nih pada saat kita pengolahan awal? Drop dong, cari yang lain. Ngapain dipakai gitu ya. Jadi kita harus memastikan dulu di awal kita sudah benar nih dalam penentuan variabel independennya. Itu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bisa ya, Bu. oke, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya karena kita sudah oke nih dalam apa namanya dalam
penentuan variabel yang kita anggap mampu mendiskriminankan. Selanjutnya kita masuk ke analisis diskriminannya. Nah, untuk analisis diskriminannya, teman-teman kembali ke outputnya, pilih yang tabel ini, variabel not in the analysis. Oke. Nah, di sini teman-teman kan tadi memilih yang use stepwise method kan ya? Pada di use stepwise method, teman-teman akan dikasih tahu pertama kali yang mendiskriminankan. Izin saya ke toilet sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Nah, pada saat kita memilih yang use stepwise method, maka kita akan kasih tahu kira-kira pertama kali dari 5 variabel ini mana sih yang membedakan antara kelompok yang di-approve dan yang di-reject, gitu ya. Nah, lihatnya gimana? Perhatikan di step 0. Ya, kira-kira teman-teman coba perhatikan dari kelima variabel kita, manakah variabel yang sudah memiliki nilai seek F to enter di bawah 0,5 dan paling mendekati 0 atau sama dengan 0? Semuanya ya? Benar nggak? Semuanya kan? Ya kan? Nah, kalau seperti ini, kita sulit menentukan mana yang pertama kali mendiskriminankan menggunakan nilai seek F to enter. Maka oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan bantuan dari nilai Wix lambda. Ya, lihatlah variabel yang memiliki nilai Wix lambda paling kecil. Kira-kira siapa? Record Record, ya? Bu. Record, Ya, Bu. benar record. Berarti berdasarkan alat analisis kita, faktor yang pertama paling mendiskriminankan antara kelompok yang di-reject dan yang di-approve adalah dari recode-nya. Recode itu tadi menunjukkan apa? Riwayat kredit sebelumnya ya? Benar nggak? Ya, berarti di sini kita bentuk dulu fungsinya ya. Jet score, ya, Z itu sama dengan fungsi dari yang pertama adalah record-nya. Oke, sekarang lihat. Di step 0, diketahui bahwa record adalah faktor pertama yang mendiskriminankan. Nah, sekarang kita lihat lagi di step 1, record-nya udah hilang ya? Benar nggak? Variabel record-nya udah hilang ya? Nah, berarti recordnya udah Iya. disimpan dulu tuh, gitu ya. Sekarang di step ke satu, kira-kira sisa 4 variabel, dari 4 variabel mana yang nilai seek F to enter-nya sudah di bawah 0,05 atau paling mendekati 0? Oh, semuanya juga nih, berarti butuh bantuan Wix Lambda lagi ya?
Lihat nilai Wix lambda yang paling kecil. Siapa, Bapak dan Ibu? Year of employment ya? Benar nggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Berarti lama dia menjadi seorang pekerja di perusahaan terakhir dia bekerja ya. Kemudian di step kedua, sisa income, TA, dan age, mana yang mendiskriminankan berikutnya? Income. Income, Bu, income. Betul. Di step berikutnya, Bapak siapa? TA, Bu. TA. TA, benar TA ya. Di step terakhir, age masuk nggak? Age. Age masuk nggak? Syaratnya apa tadi? Di bawah 0,05 ya? Iya, Bu. Masuk, Bu. Masuk nggak, Pak? Berapa di sana? 0,059 ya? Berarti di atas 0,05 benar? Nilai sig of enter-nya kan syaratnya harus di bawah 0,05 ya? Berarti nggak masuk ya, Bu? Itu lebih Nggak ya, Bu? masuk, benar. Berarti dari 5 itu hanya 4 yang mampu mendiskriminankan. Terbukti ya kata kuncinya ya, ada perbedaan belum tentu mampu mendiskriminankan. Nah, walaupun diuji perbedaan tadi si H juga ada perbedaan, tetapi ternyata perbedaannya tidak mampu mendiskriminankan. Jadi, berdasarkan hasil yang mampu mendiskriminankan itu hanya 4, yaitu record, yield of employment, income, dan total asetnya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu sampai di sini? Oke. Selanjutnya kita akan membuat persamaan diskriminan. Untuk untuk apa nih gitu ya? Nah, untuk membuat model yang dibutuhkan si bank tadi tuh untuk digunakan ke berikutnya, kira-kira kalau saya punya kriteria debitur seperti ini, dia akan masuk kelompok yang reject atau approve nih di awal, gitu ya. Oke, untuk membuat model dari model debitur ya. Oke. Nah, ngelihatnya di mana? Ya, di sini Bapak Ibu lihatnya di hasil yang, nah di sini canonical function coefficient. Oke, di canonical function coefficient di sini, sebentar Bapak Ibu, saya buatkan dulu supaya. Oke, di sini kita membutuhkan persamaannya adalah beta 0, gitu ya, ditambah beta 1 itu record, tambah beta 2 itu yield of employment, ditambah beta 3 itu adalah income, ditambah beta 4 itu total aset. Ya, maka di sini jet score itu sama dengan beta nolnya diambil dari sini ya Bapak Ibu ya, negatif 7,617. Kemudian recordnya itu positif, nilai betanya 2,680 record, gitu ya. Kemudian yield of employment-nya negatif, maka minus 0,264. Oke, oke. Kemudian total asetnya juga negatif 0,019. Ya.
seperti ini ya. Ini adalah Z-score-nya ya, modelnya. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, sekarang kita melakukan analisis untuk menguji ya apakah sudah tepat prediksi kelompok di awal dengan aktualnya secara statistik gitu ya. Tadi kan kita punya sampel 1 sampai 100 ya, maka ini adalah persamaan untuk sampel 1 dan 100. Nah, sekarang kita mau menguji sampel keberapa? Setelah Bapak dan Ibu. Coba pilih sampel 1 sampai 10. Bapak dan Ibu mau menguji sampel keberapa? Pak Martua, mau pilih Pak Martua? Silakan. 1 sampai 10, Sampel Pak. kelima, Bu, mungkin. Oke, boleh. Pak Martua, coba lihat sampel kelima terkategori apa di awal? Reject atau approve? Reject. Reject. Nah, sekarang kita mau menguji ya, Pak, secara statistik benar nggak dia termasuk ke dalam kelompok yang di reject. Jangan-jangan prediksi kita di awal salah. Jangan-jangan menurut statistik dia layak atau dia harusnya di-approve loh, gitu. Gitu ya, Pak ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, yuk caranya gimana? Caranya kita mau menguji Z-score kelima atau sampel kelima, gitu ya. Di sini Z5. Sampel 5 ya, Bapak Ibu ya, maksudnya ya. Oke, saya pinjam dulu yang atas. Saya copy. Nah, sekarang saya akan memasukkan angka-angkanya. Bapak, boleh dibantu untuk sampel kelima, Pak Martua, sampel kelima, recordnya angkanya berapa? Nggak apa-apa, Pak, dihidupin aja, nggak usah dimatiin dulu. Saya butuh bantuan. Apanya tadi, Bu, yang diminta, Bu? Bang, nilai record Kasih ya. untuk sampel kelima. Recordnya 3, Bu. Oke, bantu lagi ya, Pak. Yield of employment-nya berapa, Pak? Year of employment-nya 1. Oke. Kok saya ada yang salah ya kayaknya. Income-nya belum dimasukin ya. Sebentar ya, Pak. Di sini positif 0,866 income. Oke, ini ya. Oke, yield of employment. Oke. Income-nya berapa, Pak Martua? Income-nya 6. Income-nya 6. Kemudian total asetnya berapa? 30, Bu. 30. Nah, ini ya, Pak ya. Ya. Nah, di sini kita cari dulu nih berapa nilai Z-score-nya. Z-score sampel ke-5. Oke, dihitung berapa dapatnya? Ini nilainya kalau kita lihat di hasil perhitungan SPSS-nya, itu terlihat di case wise yang statistik. Lihat sampel kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5. 4,788. 4,788. Nah, kita sekarang harus mengecek dulu nih, Pak. Oke, secara statistik dia memiliki nilai Z-score itu 4,788. Nah, di sini kita harus membuat dulu area pengambilan keputusan. Areanya di mana? Areanya adalah seperti ini.
Oke, berarti kita harus melihat apakah nanti dia masuk ke area yang gagal ataukah area yang sukses. Area gagal berarti yang di reject, area sukses berarti yang di approve, gitu ya Pak ya. Nah, kelihatannya dari mana? Kelihatannya nanti bisa dari sini Pak. Ini saya bagi dua dulu supaya memudahkan. Ambil di sini function at group centroid. Oke, di sini Bapak, nanti yang masuk ke dalam kelompok yang gagal adalah yang memiliki nilai dari Z-score itu lebih dari 5,104. Yang di-approve adalah yang memiliki nilai Z-score itu lebih dari minus 6,497. Oke, berarti ini saya harus gambar ulang. Gambarnya saya coba ya Pak. Bismillah, saya bisa insert shape ini. Kemudian oke, ini ya. Oke. Hmm, ini adalah yang approve. Ya, sebentar. Saya kecilin dulu supaya kelihatan. Oke, approve. Ini ya Pak. Copy, paste. Di sini adalah area yang Rejected. reject. Ini ya Pak. Nah, ini nanti saya butuh angka di sini. Yang approve itu yang nilainya negatif 6,497. Nah, di sini yang di reject jika nilai Z-score-nya itu positif 5,104. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini gimana cara ngilangin kotaknya? Oke, nggak tahu caranya. Klik kanan format shape, Bu. Shape di bawah. Oke, Klik klik kanan format shape. kanan, format shape, kemudian No line. Line-nya no. No fill, no line. no fill, no line. Oke, ini ya. Oh ya, benar. Oke, no fill, no line. Tapi hilang itu ya. Oke.
Bilang isinya berapa? Nah, bilang. Ya, itu sama format sheet, no fill, no line. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana kalau di area ini nih, antara -6497 dengan 5,104 ya. Ini namanya adalah Di area, area iya, gray area atau indecision. inconclusive gitu. Nah, di sini ya, oke. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus butuh bantuan nih, ya. Bantuannya apa? Berarti kita harus menghitung dulu areanya, gitu ya. Caranya, ini saya coba dulu lagi, tambahkan perhitungan gray area. Oke, rumusnya itu, sebentar, saya ambil aja. Oke, oke. NA di sini menunjukkan jumlah sampel kelompok 1 ya. NB di sini menunjukkan jumlah sampel kelompok 2. Kemudian CA di sini menunjukkan cut off sampel kelompok 1 ya. CB di sini menunjukkan cut off kelompok kedua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini teman-teman, maka di sini NA-nya tadi berapa untuk yang gagal? Berapa tadi untuk yang gagal? Jumlah sampelnya? Yang reject 56 ya? 56. 56 dikalikan cut off-nya yang ini NA kali, salah nih, CB. Ini NB kali CA. Salah. Dibalik ya. CB-nya berarti punyanya cut off-nya yang si approve ya. Approve itu negatif 6,497 ya. Ditambah jumlah sampel yang approve ada 44 ya. Benar ya, 44 ya. Dikalikan dengan cut off-nya yang reject 5,104. Oke, dibagi dengan 56 ditambah 44. Nah, ini berapa nih, Pak? Saya belum dapat hitungannya. Ada yang bisa bantu? Dapat berapa, Mbak Kohesi? Tolong dibantu ya.
Dapat berapa? Ada yang bantu saya? Dapat berapa? Sebentar Ibu saya coba hitung Ibu. Oke. Izin Ibu, minus 361,586. Minus 3,61. 361,56. 586 Bu. 3, sorry, 3, Minus 361,58 Ibu. masa Eh, besar sekali? Nggak boleh. Kan antara minus 6 sampai 5. Ntar Ibu coba saya hitung ulang lagi ya Bu ya. Oke. Ibu izin Bu, jawabannya minus 1,392 Bu. Minus 1,392. Ini. Bu, ya, iya Bu. Oke, coba yang lain. Sama nggak hitungan temennya? Mbak Kohesi sudah dapat? Benar hitungan temennya? Minus 1,392. Ya udah, insya Allah benar ya. Oke, nah kita lanjutkan aja supaya waktunya tidak habis. Oke, nah, oke. Eh, pada pada tahap awal, sampel 5 diprediksi menjadi sampel yang merupakan debitur yang debitur yang di reject ya.
debitur yang di rejected, gitu ya. Izin Ibu, untuk Ya, nilai yang saya dapat di 5,884 Bu. oke. Coba yang lain gimana? 5,884. Iya Ibu. Coba saya yang hitung ya. Yuk, saya Saya hitung. Coba. sebelumnya Bu 1,326 minus. Yang teman yang lain sama. Coba saya yang hitung ya. Bismillah. 3,2. Mungkin izin Bu, untuk rumusnya itu NA tambah B-nya itu dalam kurung atau pisah Bu, karena itu beda. Ini di sini. Hmm, Jadi 100 gitu ya. Iya, 56 dikalikan minus 6,497. Itu kan? Kemudian 44 dikalikan 5,104. Kemudian ini ditambah minus 363,832 dibagi 100. 5,884 Ibu dapat ya? Ibu juga dapatnya 5,884 ya? Oke, Bismillah ya, semoga benar ini ya. Oke, pada tahap awal, sampel kelima diprediksi menjadi sampel debitur yang di-reject. Berdasarkan statistik dengan perhitungan Z-score didapatkan nilai sebesar di berapa? 4,788. Ini kan ya? Ini yang kita hitung ya, 4,788. Oke, nilai ini berada pada area pada gray area yang yang approve, gray area yang rejected ya, yang approve atau rejected, rejected ya, yang Iya Ibu. rejected. Artinya apa yang diprediksi di awal sesuai dengan aktualnya, yaitu sampel ke-5 merupakan sampel yang debitur di rejected. Itu caranya. Itu ya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu di sini tadi 5,884. Oke. Sebenarnya kita sudah dihitungkan oleh pengolahan data kita ya. Lihatnya di mana? Di sini. Di case wise, nilai Z-score-nya udah dihitung semua nih. Sampel 1 sampai sampel ke 50. Nah, cuma kita coba lihat nih. Kan capek juga ya ngeliatin satu-satu itu ada di area yang mana ya. Nah, di sini juga sudah dikasih tahu. Lihatnya yang mana? Lihatnya yang di kolom aktual dan kolom yang predicted. Predicted itu berarti diprediksi di awal, aktual itu yang secara statistiknya. Coba lihat. Saya minta bantuan dari Mbak Cynthia ada? Mbak Cynthia ada? Oke, nggak ada. Yaudah, Mbak Kohesi aja deh. Mbak Kohesi coba bantuin saya. Coba lihat, tadi kan yang predicted 0, yang approve itu kan 1. Lihat di kolom predicted yang aktual, yang nilainya kodenya berubah ada nggak?
Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Artinya apa, Mbak Saya Kohesi? hadir, Bu. Iya, Mbak Cynthia. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira apa artinya Mbak Kohesi? Hmm, Berarti kalau yang sesuai dari yang statistik sama dengan yang diberikan pada saat di awal ya, Bu ya? Ya, artinya benar atau bahasanya gini ya, apa yang diprediksi di awal itu sudah tepat sesuai dengan yang secara aktualnya, secara statistiknya. Gitu ya, Secara artinya statistik. betul, tidak ada yang berubah ya. Summary-nya, gitu ya. Summary-nya sebenarnya udah disamarikan nih Mbak Kohesi, ada di mana nih yang tabel paling bawah. Classification result ya. Nah, di sini kita ambil, oke, oke, sorry, ini saya pinjam, kita tinggal rapiin aja, copy, oke. Nah, ini ya, ini digunakan sebagai mengevaluasi goodness of fit dari model diskriminan ya. Di sini kan diketahui perusahaan, bukan perusahaan ya, debitur yang rejected itu ada sebanyak 56 debitur. Debitur ya. Nah, model diskriminan dihasilkan secara akurat mampu memprediksi seluruhnya masuk ke dalam kelompok yang rejected ya. Tidak ada yang masuk ke kelompok yang sukses nih, benar nggak? Ya, kita lihat ya. Nih, kan yang rejected ada 56. Ada nggak yang pindah ke approve? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Yang di approve ada 44. Ada nggak yang pindah ke rejected? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ada. Gitu ya maksudnya ya. Oke, berarti di sini calon debitur yang approve, approve sebanyak 44 debitur. Model diskriminan akurat mampu memprediksi seluruhnya masuk ke dalam kelompok yang approve. Ini ya. Tidak ada yang masuk ke dalam kelompok yang ini approve, yang ini rejected. Itu ya. Kesimpulannya, 100% dari data aktual tepat mampu dikelompokkan model diskriminan yang dihasilkan. Gitu. Jadi nanti nih kalau bank itu ada nasabah baru yang mau mengajukan kredit, dia tinggal masukin aja nih ke dalam sini nih. Nah, ke dalam fungsi diskriminannya, persamaan diskriminannya, masukin berapa recordnya, berapa year of employment-nya, berapa income-nya, gitu ya. Nanti langsung ketahuan, dilihat lagi, gitu ya, dilihat nanti dia masuknya itu apakah akan menjadi debitur yang di reject atau yang di approve. Itu. Nah, itu bagusnya model diskriminan ya, bisa membuat suatu model untuk eh, memastikan dia akan masuk yang debitur yang akan di approve atau yang di reject. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Nah, berarti nanti yang dapat apa namanya? Yang dapat kelompok diskriminan, silakan mulai dicari penelitian terdahulunya yang pakai diskriminan, kemudian cari datanya harus data yang real ya, harus data yang real. Dikerjakan untuk apa namanya? Tugasnya dan akan dipresentasikan. Bu Nur izin, Bu. Boleh, silakan Boleh di-share Bapak. ke grup, Ibu, untuk Boleh, pembelajaran. Soalnya boleh saya Bapak. kelompok 1, Ibu.
Oke, boleh Bapak. Ini niatnya memang saya mau kirim lagi ke grup ya. Itu tata cara mengujinya di SPSS sudah ada ya Bu yang tadi Ibu kirimin itu deh. Sudah Bapak, ini udah saya bikinkan. Ya Bu. Oke, karena Iya, tidak ada rekamannya ya Pak ya, jadinya iya, Bu. agak menyulitkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Oke, yang lain ada pertanyaan atau tidak? Kurang lebih seperti ini. Minggu depan kita masuknya ke regresi logistik ya. Nah, di regresi logistik itu hampir mirip dengan diskriminan, tapi tujuannya berbeda. Kalau tadi diskriminan tujuannya adalah untuk melihat faktor yang mendiskriminankan kelompok dependennya, kalau regresi logistik untuk melihat pengaruh dari probabilitas variabel independen terhadap kelompok dependennya, gitu ya. Jadi pengaruh ujinya, uji pengaruh ya. Kalau yang regresi logistik, kalau diskriminan bukan uji pengaruh, tapi melihat faktor yang mendiskriminankan kelompok dependennya, seperti itu. Oke, kita foto keluarga dulu ya. Open kamera, jangan sampai hidung aja ya, agak kelihatan gitu hidungnya ya. Oke, saya foto dulu untuk eh, baris baris awal ya. Apa nih? Lembar pertama ya. Oke, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Saya taruh dulu di grup untuk lembar pertama. Oke, berikutnya lembar kedua ya. Oke, senyum. Satu, dua, tiga. Belum, Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya kirimkan lagi untuk catatan kita. Saya kirimnya yang PDF aja atau Word, Pak? Yang Word aja boleh, Bu. Oke. Ibu izin untuk absen yang hadir dan tidak hadir sudah saya kirimkan di grup juga, Bu. Oke, terima kasih. Nanti saya harus taruh ke SIS ya. Coba saya lihat dulu bentuknya kayak apa. Ya, Ibu. Oke, oke. Oke, siap. Berarti terima kasih Mbak Kohesi sudah dikasih tahu yang tidak hadir, jadi saya tinggal langsung di sana aja ya. Yang tidak hadir yang saya akan ubah-ubah gitu ya. Oke, Bapak dan Baik, Ibu, Ibu. ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sebenarnya masih ada waktu setengah jam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum? Izin, Bu. Ya, silakan. Nah, kalau dalam penulisan misalnya, Bu, itu sebenarnya yang kita tulis apa? Persamaannya tadi, atau kita cukup menampilkan data tabel saja gitu, Bu? Semua, Pak, harus Hasil. lengkap. Oke. Ya, harus lengkap. Ada hasil outputnya, nanti ada hasil analisisnya gitu. Jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu presentasi, nggak usah semuanya. Ambilnya contoh kayak tadi kan cuma sampel 5 ya. Untuk Bapak Ibu memahami kenapa ya dia itu terbukti nggak ya bahwa dia itu masuk kelompok yang si rejected. Bagaimana cara pembuktiannya? Tadi kan kita masukkan ke dalam persamaan Z-score ya Pak ya dengan kriteria yang dia miliki kan, baik income-nya, baik year of employment-nya, baik total asetnya, baik apalagi tuh recruit-nya gitu ya. Nah, ternyata diketahui bahwa dia menghasilkan nilai sebesar 4,788. Dari angka itu kita klasifikasikan ke dalam tabel atau diagram yang kita buat pengambilan keputusan, ternyata benar. Walaupun dia masuknya ke gray area, tapi gray area yang dia merupakan yang di rejected gitu. Artinya apa?
sampel kelima yang kita prediksi dia di rejected, ternyata secara statistiknya juga benar dia di rejected gitu. Bisa saja kita tuh salah memprediksi, Pak. Berdasarkan statistik dia harusnya nggak di reject, harusnya dia di approve loh sama bank gitu. Mungkin aja. Gitu ya, Pak. Makasih, Ibu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Izin Bu, Boleh, silakan Koesi. sebenarnya tadi saya pengen nanya yang soal tadi kalau misalnya variabelnya itu kan tidak signifikan itu berarti kan tadi yang Ibu katakan untuk tidak usah digunakan lagi kan Bu. Berarti untuk It- it- itu diuji apa dulu, Koesi? Diuji perbedaan atau diuji diskriminannya? masih diuji perbedaan Ibu. Oh iya, jangan digunakan, cari lagi yang lain. Kan kita Oh harus berarti langsung memprediksi dulu diganti dalam. gitu ya Bu ya. Iya, betul. Berarti habis diganti terus kita nguji lagi berarti kan ya Bu ya. Iya, benar. Oke baik Ibu. Ya, Makasih Ibu. nanti pada saat presentasi, nggak apa-apa Mbak Kohesi, misalnya Ibu berdasarkan penelitian terdahulu, ada sekian variabel loh Bu, waktu saya gunakan ternyata yang ada perbedaan rata-ratanya hanya 4, maka 4 ini aja yang saya gunakan misalnya, atau 5. Tapi jangan juga, kalau saya rasa 5 lah ya Kohesi ya, untuk yang dapat diskriminan ya. Misalnya 10 nih Bu, Baik. dari 10 ini ternyata cuma 6 yang ada perbedaan, maka hanya 6 ini yang saya lanjutkan ke uji diskriminannya nggak apa-apa gitu. Artinya kan kita sudah memahami di awal bahwa kita harus memastikan variabel atau faktor yang kita anggap mendiskriminankan harus ada perbedaan dulu gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada perbedaan ya ngapain dimasukin, benar nggak? Logikanya kan gitu. Baik Ibu. Berarti untuk yang analisis diskriminan 5 gitu ya Bu ya variabelnya ya Bu ya. Ya minimal deh coba Baik. 5. Kalau lebih bagus Baik. gitu. Ya kalau bisa cari aja sebanyak-banyaknya, tapi harus berdasarkan teori atau penelitian terdahulu ya. Tuh. Baik Ibu. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau ini hasilnya bagus bisa teman-teman publikasikan sekalian gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau belum kita akhiri saja ya kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Insya Allah kita semua sehat ya untuk kita kembali belajar. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa minggu depan kita masuk ke regresi logistik. Nah, regresi logistik itu nanti saya masih menggunakan softwarenya SPSS aja. Kenapa? Karena SPSS itu lebih informatif untuk data-data yang banyak kualitatifnya gitu ya. Nah, ini kan kita kan ada kelompoknya, eh, apakah bisa Bu Nur pakainya IFUS? Bisa juga, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Bisa pakai SPSS, bisa pakai IFUS gitu. Tapi memang ada beberapa pengujian yang memang saklek harus pakainya IFUS gitu ya. Contohnya kayak regresi panel, karena ada pengujian apa namanya untuk mengeluarkan CEM, REM, PEM gitu ya, untuk mengeluarkan output yang lain-lainnya. Selain IFIS kan bisa menggunakan Stata dan macam-macam ya. Gitu. Jadi itu hanya sebuah software, tapi apakah software itu membantu atau menyulitkan, kita gunakan yang membantu kita, oke? Yang lebih eh, available kita pakai gitu ya. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Pamit ya. Terima kasih, Bu. Ya.